Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kapitan Patimura. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kehidupan Manusia dalam Ruang dan Waktu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zairin Palma Asifa. Saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Albertani Vandari. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian A, yaitu konsep manusia dalam sejarah. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian sejarah. Sejarah merupakan suatu peristiwa masa lalu atau masa lampau yang berhubungan dengan orang banyak dan dapat dijadikan contoh di masa depan. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi satu kesatuan di mana manusia sebagai subjek dan objek. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Jika sejarah dan manusia dipisahkan, ia bukan lagi manusia tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Baiklah, itulah penyampaian dari penyaji 1. Kami ucapkan terima kasih kepada penyaji 1, kepada penyaji 2 dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosalia BR Jabat. Saya sebagai penyaji 2 ingin menyampaikan mengenai konsep ruang. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang juga dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setelah kita mengetahui pengertian dari konsep ruang juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dari tiga sejarah tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan 3 sejarah tersebut. Yang pertama, sejarah lokal. Sejarah lokal merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam lingkup geografis terbatas dan tidak menimbulkan pengaruh besar terhadap daerah-daerah lainnya. Dalam sejarah lokal, biasanya mengangkat tokoh-tokoh setempat yang memiliki jasa dan peran besar dalam perjuangan dan perkembangan daerahnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah lokal. Selanjutnya, sejarah nasional. Sejarah nasional merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada kawasan yang lebih luas dari sejarah lokal. Sejarah nasional meliputi suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu negara dan dapat memengaruhi kehidupan di berbagai aspek negara tersebut. Misalnya, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke sejarah yang terakhir, yaitu sejarah dunia. Sejarah dunia merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam skala global dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia internasional. Peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam sejarah dunia merupakan peristiwa yang kejadiannya melibatkan negara-negara lain. Contohnya, yang termasuk kategori sejarah dunia adalah terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep ruang. Apabila ada ucapan yang salah, saya meminta maaf. Itulah penyampaian materi oleh penyaji 2. Kepada penyaji 2 kami ucapkan terima kasih, dan kepada penyaji 3 kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Mesya Krisyara. Saya di sini sebagai penyaji 3. Di sini saya akan menyampaikan materi satu yang berjudul konsep waktu. Konsep waktu merupakan seluruh rangkaian proses, perbuatan, dan keadaan yang berlangsung dalam kehidupan. Waktu juga merupakan konsep dalam sejarah karena peristiwa dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika ditunjukkan waktu yang terjadinya. Adapun konsep waktu dalam sejarah meliputi waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Setiap masyarakat di dunia memiliki pandangan yang berbeda tentang waktu. Masyarakat barat melihat waktu sebagai garis lurus linear yang berjalan dari masa lalu, masa kini, menuju masa depan. Masyarakat Hindu melihat waktu sebagai sebuah siklus yang berulang tanpa akhir. Dalam sejarah bangsa Indonesia, periode waktu diawali dari masa Praksara, masa Hindu-Buddha, masa kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Itulah penyampaian materi oleh penyaji 3. Kami ucapkan terima kasih kepada penyaji 3. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, Kapitan Patimura.
Sebagai moderator, saya memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memohon ampun. Saya akhiri ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.